Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Spinah Zara. Saya di sini akan menjelaskan tentang keamanan jaringan komputer. Yaitu di mana yang pertama itu terdapat konsep keamanan jaringan komputer. Dan di sini terdapat pengertian sistem keamanan jaringan komputer. Pengertiannya yaitu adalah keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Langkah-langkah pencegahan membantu menghentikan pengguna yang tidak sah yang disebut penyusup untuk mengakses setiap bagian dari sistem jaringan komputer. Dan di sini juga terdapat tujuan sistem keamanan jaringan komputer, yang dimana tujuannya adalah untuk mengantisipasi resiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Jika diamati mengenai keamanan, maka keamanan jaringan komputer dapat ditinjau dari segi bentuknya, yaitu seperti berikut. Yang pertama yaitu terdapat keamanan hardware. Keamanan ini berkaitan dengan perangkat keras yang digunakan dalam jaringan komputer. Keamanan hardware sering dilupakan, padahal merupakan hal utama untuk menjaga jaringan agar tetap stabil. Dalam keamanan hardware, server dan tempat penyimpanan data harus menjadi perhatian utama. Akses secara fisik terhadap server dan data-data penting harus dibatasi semaksimal mungkin. Baik, yang kedua terdapat keamanan software. Sesuai dengan namanya, maka yang harus diamankan adalah perangkat lunak. Perangkat lunak yang kita maksud di sini bisa berupa sistem operasi, sistem aplikasi, data dan informasi yang tersimpan dalam komputer jaringan terutama pada server. Baik, selanjutnya terdapat keamanan dan manajemen perusahaan. Nah, seringkali sulit untuk membujuk manajemen perusahaan atau pemilik sistem informasi untuk melakukan investasi di bidang keamanan. Di tahun 1997, majalah Information Week melakukan survei terhadap 1271 sistem atau network manager di Amerika Serikat. Tapi hanya 22% yang menganggap keamanan sistem informasi sebagai komponen sangat penting. Dan juga pengelolaan terhadap keamanan dapat dilihat dari sisi pengelolaan resiko atau risk management. Laurie Brown dalam menyarankan menggunakan risk management model untuk menghadapi ancaman. Ada 3 komponen yang memberikan kontribusi kepada risk, yaitu yang pertama terdapat aset. Aset ini terdiri dari hardware, software, dokumentasi, data, komunikasi, lingkungan, dan manusia. Yang kedua, threat atau ancaman. Ancaman ini terdiri dari pemakai atau user, teroris, kecelakaan, hacker, penjahat, kriminal, nasib, intel luar negeri. Dan yang ketiga, vulnerability atau kelemahan, yang terdiri dari software bug, hardware bug, radiasi, typing, cross-track, cracker, via telepon, stroke media. Baik, kita lanjut. Di sini terdapat klasifikasi kejahatan komputer. Nah, klasifikasi kali ini dibedakan berdasarkan lubang keamanan yang dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama keamanan yang bersifat fisik. Keamanan ini adalah lubang keamanan yang bersifat fisik, artinya bisa tersentuh seperti akses orang ke gedung, peralatan, dan media orang ke gedung, dan juga media yang digunakan. Dan yang kedua, keamanan yang berhubungan dengan orang. Keamanan ini yaitu lubang keamanan yang berkaitan dengan hak akses berdasarkan. Dan yang ketiga yaitu terdapat keamanan dari data dan media, serta teknik komunikasi. Dan keamanan ini yaitu lubang keamanan yang terletak pada media. Dan yang keempat terdapat keamanan dalam kebijakan operasi. Keamanan ini adalah lubang keamanan yang terletak pada kebijakan yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem. Baik, selanjutnya terdapat aspek dari keamanan jaringan. Dan berikut ini yaitu berbagai aspek dari keamanan jaringan. Ada 6. Yang pertama yaitu privilege. Dan yang kedua integrity. Yang ketiga authentication. 4 availability. 5 access control. 6 non-repudiation. Baik, selanjutnya terdapat tujuan keamanan jaringan komputer. Dan tujuan keamanan jaringan komputer terdapat 3. Yang pertama, availability atau ketersediaan. Kedua,
confidentiality atau kerahasiaan. Ketiga, integrity atau integritas. Risiko jaringan komputer. Terdapat beberapa faktor penyebab risiko dalam jaringan komputer, yaitu yang pertama kelemahan manusia, yang kedua kelemahan perangkat keras komputer, yang ketiga kelemahan sistem operasi jaringan, yang keempat kelemahan sistem jaringan komunikasi, yang kelima ancaman jaringan komputer. Baik, kita lanjut. Nah, di sini terdapat beberapa bentuk masalah atau ancaman jaringan, yaitu yang pertama terdapat weak protocol atau protokol yang lemah, yang kedua software issue atau masalah perangkat lunak, dan yang ketiga buffer overload, yang keempat format strike, yang kelima hardware issue atau masalah perangkat keras, yang keenam phishing, yang ketujuh hacker, yang kedelapan cracker. Cara pengaman jaringan komputer terdapat dua. Yang pertama yaitu autentikasi. Autentikasi ini adalah proses pengenalan peralatan, sistem operasi, kegiatan aplikasi, dan identitas user yang terhubung dengan jaringan komputer. Yaitu autentikasi dimulai pada saat user login ke jaringan dengan cara memasukkan password. Nah, yang kedua enkripsi. Enkripsi ini yaitu teknik pengkodean data yang berguna untuk menjaga data atau file baik dalam komputer maupun pada jalur komunikasi dari pemakai yang tidak dikehendak pemakai. Baik, enkripsi diperlukan untuk menjaga kerahasiaan data. Jadi yang selanjutnya kita terdapat jenis-jenis ancaman pada keamanan jaringan komputer, yaitu keamanan jaringan yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan banyak kerugian, baik moral maupun material. Ada banyak tindakan yang dapat mengancam keamanan jaringan komputer. Nah, ada 4 jenis ancaman utama terhadap keamanan jaringan komputer seperti terdapat pada PPT berikut. Yang pertama yaitu useability. Direct useability atau ancaman tidak terstruktur dilakukan oleh individu-individu yang sebagian besar tidak berpengalaman. Yang kedua structured threat, yaitu atau ancaman berstruktur dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki kemampuan hacking atau yang terampil. Dan yang ketiga terdapat external threat atau ancaman eksternal dapat timbul dari individu atau organisasi yang bekerja di luar perusahaan. Dan yang keempat yaitu internal threat atau ancaman internal, terjadi ketika seseorang memiliki hak atau wewenang untuk mengakses ke jaringan baik dengan akun pada server atau akses fisik ke jaringan. Baik, yang selanjutnya yaitu pengertian sistem keamanan jaringan komputer. Pengertian keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi pengguna yang tidak sah dari jaringan komputer. Dan di sini juga terdapat celah keamanan serta ancaman terhadap keamanan jaringan Wi-Fi. Nah, celah keamanan jaringan Wi-Fi, beberapa kelemahan pada jaringan wireless yang bisa digunakan attacker melakukan serangan antara lain. Terdapat beberapa ini. Yang pertama yaitu SSID, WiFi, WPA, PSK atau WPA2, PSK, MAX filter, weak protocol atau protokol yang lemah, hardware issue, masalah perangkat keras. Yang terakhir misconfiguration atau konfigurasi yang salah. Dan di sini saya akan menjelaskan yang terakhir tentang PPT ini, yaitu yang terdapat ancaman terhadap keamanan jaringan Wi-Fi. Ada beberapa yaitu sniffing to a first drop, yang kedua denial of service attack, man in the middle attack, dan konfigurasi access point yang tidak benar, scanning, password cracker, rootkit. Nah, mengamankan jaringan Wi-Fi ada 4, yaitu prevention atau pencegahan, observation atau observasi, respond,
victim atau statistik, korban atau statistik. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.